sepekan kembali ke hadapan Anda. Menjadi terbaik kedua se-Indonesia, Kebun Raya Banua yang berlokasi di kawasan kantor Gubernur Kalsel terus mendapat perhatian khusus dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Bahkan guna melihat secara langsung perkembangannya, Wakil Kepala BRIN RI Amrullah Oktavia beserta jajarannya melakukan peninjauan sekaligus penanaman pohon ulin ke lokasi KRB milik pemerintah Provinsi Kalsel tersebut. Kebun Raya Banua yang berlokasi di kawasan kantor Gubernur Kalsel kini sudah menyandang status terbaik kedua se-Indonesia. Tak ingin prestasinya yang telah diraihnya itu hilang, Kebun Raya Banua yang kini memiliki luas kawasan 100 hektar terus mendapatkan perhatian khusus dari Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIN. Bahkan untuk melihat perkembangan terkini, Wakil Kepala BRIN RI Amrullah Oktavia beserta jajarannya datang langsung ke Kalimantan Selatan untuk melakukan peninjauan ke lokasi Kebun Raya Banua. Di antara lokasi yang ditinjau adalah Gedung Visitor Center Kebun Raya Banua, embung, dan area lokasi lainnya. Kunjungan diakhiri dengan penanaman pohon ulin dan beberapa jenis pohon lainnya yang tergolong langka. Diikuti pelaksana tugas Kepala Kebun Raya Banua Adila Redayanti dan staf ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Adi Santoso. Wakil Kepala BRIN RI Amrullah Oktavia mengatakan setelah melihat secara langsung Kebun Raya Banua dinilai layak menjadi percontohan kebun raya di seluruh Indonesia. Dari demikian, sejumlah saran dan masukan juga disampaikan agar bisa mencapai level standar internasional yang tentunya juga akan menjadi salah satu masukan bagi daerah. Bahkan BRIN berencana akan membantu penerapan artificial intelligence, salah satu sistem yang bisa dikontrol dari jarak jauh dalam hal penanaman, pemupukan maupun penyiraman dan sebagainya. Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah kita untuk melihat sejauh mana progres dari Kebun Raya Banua ini yang memang ternyata setelah dipaparkan hasilnya memang betul-betul bagus dan layak untuk menjadi proyek percontohan kebun raya di seluruh Indonesia. Beberapa materi-materi hasil kunjungan pun juga menjadi catatan tersendiri untuk peningkatannya. Misalnya tadi kita akan melaksanakan pendampingan dari BRIN ke BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan Kebun Raya Banua ini untuk bisa nantinya dalam waktu singkat mencapai standar internasional dan menjadi salah satu potensi pemasukan daerah untuk kesejahteraan kemakmuran dari Bapak Ibu masyarakat dari Kalimantan Selatan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kebun Raya Banua Adila mengatakan 2 tahun terakhir kawasan kebun raya ini mengalami proses yang sangat pesat berkat dukungan Gubernur Kalsel Paman Birin, termasuk juga dari BRIN yang selalu memberikan motivasi. Harapannya dukungan itu akan menjadi tekad kuat untuk terus mengembangkan Kebun Raya Banua lebih baik lagi. Banua 2 tahun terakhir berprogres sangat pesat sehingga cukup mencuri perhatian, termasuk kepala daerah kita juga menjadi perhatian sekali bahkan di pusat. Semoga Kebun Raya Banua bisa jauh lebih baik setelah ini. Kita dapat banyak catatan untuk saran-saran pengembangan Kebun Raya Banua tentunya akan kami upayakan semaksimal mungkin. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, peringatan Hari Tari Sedunia dirayakan setiap tanggal 28 April berlangsung meriah 3 hari di Banjarmasin. Dilaksanakan oleh UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan dengan penampilan sebanyak 500 penari dari 13 kabupaten kota. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2024 ini kembali merayakan peringatan Hari Tari Sedunia dengan menampilkan sebanyak 500 penari mengangkat tema South Borneo Bergerak yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 27 hingga 29 April. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti
lewat pengalungan selendang secara simbolis kepada perwakilan dari para penari di panggung terbuka Bahtiar Sanderta, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin. Dan selanjutnya kepada penari perempuan ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dari 500 penari yang berasal dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan tersebut tampil secara bergantian yang dibagi menjadi 4 sesi, menyuguhkan beragam sajian karya tari, mulai dari tari tradisi, kreasi, hingga modern dance. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, peringatan Hari Tari Sedunia ini merupakan yang ke-10 kalinya digelar dalam rangka untuk lebih mengenalkan seni tari kepada masyarakat, terutama ragam jenis gerak tari yang dimiliki daerah agar mendapat apresiasi lebih secara luas. Di samping itu, event ini juga menjadi bentuk dukungan dan semangat kepada para seniman agar tetap terus termotivasi dalam mengembangkan dunia seni tari, serta menumbuhkan ketertarikan kepada generasi penerus untuk ikut serta melestarikan budaya daerah. Sebenarnya kita perlu ya, dan perlu sangat ini menjadi bagian dari semangat, bagian dari inspirasi kita. Bagaimanapun juga seni itu memang kita perlu dikembangkan, dilestarikan. Jadi ini adalah bagian sebuah semangat bagaimana kalau tari ini diperingati, karena dunia ini kan memang perlu dengan dunia seni, dan ini menjadi inspirasi, menjadi support atau menjadi kegiatan yang sangat penting supaya mereka tetap eksis. Kalau hanya sekedar tampil itu hal yang biasa, tetapi dengan kita lebih mengikat kembali, lebih menguatkan kembali dengan mengadakan Hari Tari Sedunia, ini menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi sebuah energi positif bagi kita seorang seniman-seniman tari, supaya kita lebih semangat lagi berkarya di dalam dunia tari. Selain menampilkan beragam karya tari, pada peringatan Hari Tari Sedunia juga dimeriahkan oleh fashion show, dance kostum, serta bazar UMKM yang ada di Banua. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, selain menampilkan karya tari dari para penari yang ada di Banua pada peringatan Hari Tari Sedunia ini, untuk pertama kalinya UPTD Taman Budaya Provinsi Kalsel menampilkan fashion show dance kostum sebagai bentuk inovasi program kerja serta mengedukasi kepada masyarakat dalam mengenalkan ragam bentuk kostum tari untuk lebih dikenal dan dilestarikan. Wah, beri tepuk tangan yang meriah, mana suaranya? Busana ini terinspirasi dari baju raja dan baju pakaian dutan yang telah dikembangkan, pernah meraih prestasi pada tahun 2020. Inilah penampilan para model busana hasil karya dari perancang busana tari di sela perhelatan peringatan Hari Tari Sedunia tahun 2024 yang digelar oleh UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 April lalu. Seperti kostum tari Dindang Merajut, kostum tari prajurit Kuda Gipang, kostum tari Tapung Tawar, kostum tari Susurungan, kostum tari Dayak Bawi Mandau, kostum tari atraksi Dayak, hingga kostum tari Naung Sekar. Pergelaran fashion show dance kostum yang baru secara perdana dilaksanakan ini merupakan hasil inovasi baru dari UPTD Taman Budaya Kalsel dalam mengenalkan ragam bentuk kostum tari yang dimiliki daerah. Tentunya peragaan busana tari ini menjadi bentuk tolak ukur bagi para desainer dalam membuat busana tari ke depannya agar sesuai standar dan ciri khas yang dimiliki. Apalagi busana yang digunakan oleh penari ini tidak hanya sekedar pelengkap dalam menampilkan karya tari, namun juga memiliki arti filosofi maupun makna yang terkandung pada setiap bentuk, jahitan, pola, riasan, hingga hiasan yang dikenakan.
fashion show ini adalah ide baru, dalam artian ini adalah sebagai inovasi karena kita ini pertama mengenalkan, memberi apresiasi dan memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat seluruh Kalimantan Selatan bagaimana bentuk-bentuk busana tari yang ada di Kalimantan Selatan. Hal ini juga bisa menjadi sebuah apresiasi supaya masyarakat yang belum tahu tentang busana tari akan lebih tahu. Yang kedua, bagaimana supaya desainer-desainer kostum tari itu bisa memahami bentuk-bentuk tari yang sesuai dengan standar busana tari. Jangan sampai ada sedikit kebablasan atau yang kiranya kurang sesuai dengan budaya-budaya daerah kita. Nah, ini adalah bagian dari ukuran tolak ukur seperti ini busana tari di Kalimantan Selatan. Karena kita belajar dengan mengevaluasi yang kemarin-kemarin ada beberapa yang notabene mungkin belum memahami tentang busana tari. Jadi kadang mereka menampaikan atau memberikan sesuatu busana itu semacam kayak asal-asalan. Dan dari mana sumbernya, dari mana asalnya, yang hanya asal ditempel di dalam tubuh penari jadi sebuah bentuk busana tari. Padahal sementara dilihat dari maknanya, filosofi dan sebagainya belum sesuai dengan busana di daerah kita. Total selama 3 hari pelaksanaan, ada sebanyak 21 busana tari yang ditampilkan. Hasil karya dari 12 sanggar dan perancang busana yang ada di Banua. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, dari dunia olahraga, Persatuan Wanita Olahraga Indonesia Kota Banjarmasin menggelar lomba aerobic competition memperebutkan trofi Ketua Perwosi Kota Banjarmasin. Diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anak-anak, pemula hingga mantan juara dan instruktur. Berlangsung di salah satu pusat permainan terbesar di Kota Banjarmasin. Beginilah kemeriahan lomba aerobic competition yang diselenggarakan Persatuan Wanita Olahraga Indonesia atau Perwosi Kota Banjarmasin akhir pekan tadi, Sabtu 28 April 2024 di salah satu pusat permainan terbesar di Kota Banjarmasin. Kegiatan yang sebelumnya dibuka langsung oleh Ketua KONI Kota Banjarmasin Hermansyah ini diikuti ratusan peserta dari berbagai sanggar yang ada di Kota Banjarmasin. Menurut Ketua Perwosi Kota Banjarmasin Hajah Murniati, event aerobic competition memperebutkan trofi Ketua Perwosi Kota Banjarmasin ini diikuti dari berbagai kategori lomba. Di antaranya senam bersama, aerobik anak-anak, pemula murni, pemula umum, BL, dangdut, hingga kategori mantan juara dan instruktur. Jumlah peserta kurang lebih 150. Dari senam bersama ada aerobik kit anak-anak, ada BL, ada pemula murni, pemula mahir, dangdut, instruktur mantan juara. Harapan ke depan Bunda? Harapan kami ke depan mudah-mudahan lebih besar lagi dan lebih banyak lagi pesertanya dan lebih banyak lagi hadiah yang akan kami berikan kepada para pemenang lomba. Sementara itu, Ketua KONI Kota Banjarmasin Hermansyah saat ditemui di sela kegiatan mengaku sangat mendukung dengan digelarnya event ini. Ajang ini juga merupakan salah satu program untuk memasyarakatkan olahraga, apalagi kegiatan ini juga banyak diikuti peserta baik dari tingkat anak-anak maupun dewasa. Oleh karena itu, harapannya lewat kegiatan ini senam aerobik semakin membumi dan menyehatkan badan sekaligus bisa jadi ajang rekreasi di masyarakat. KONI Kota Banjarmasin sangat mendukung acara ini karena ini kan salah satu bagaimana program kita untuk memasyarakatkan olahraga. Yang dilaksanakan Perwosi ini sangat baik sekali dan kami sekali lagi mendukung kegiatan ini dan mudah-mudahan kompetisi ini kan bisa berstimulan lah tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dan kami mengapresiasi karena banyak sekali peserta dan yang mengikuti dan mudah-mudahan acara ini berjalan sukses dan lancar dan menghasilkan para aerobik yang nanti mensosialisasikan bagaimana aerobik ini salah satu menyehatkan badan untuk berolahraga. Pantauan Banjar TV sepanjang perlombaan seluruh peserta dari berbagai kategori tampak semangat dan tampil all out. Tak hanya itu, kostum yang digunakan juga terlihat warna-warni dengan berbagai aksesorisnya.
Muhail, Sidi Banjar TV. Sementara itu pemirsa, dari ratusan peserta yang tampil dalam ajang aerobic competition, juara umum diraih oleh Stepi. Atas prestasinya itu berhak membawa pulang trofi Ketua Perwolsi Kota Banjarmasin untuk yang kedua kalinya. Event tahunan aerobic competition Perwolsi Kota Banjarmasin yang memperebutkan trofi Ketua Perwolsi Kota Banjarmasin tahun ini berhasil diraih oleh Stepi. Stepi tercatat menjadi juara umum lantaran berhasil menempati juara 1 dari berbagai kategori yang diikutinya, seperti kategori instruktur dan mantan juara, kategori dangdut dan body language. Atas pencapaian itu, Stepi yang kali itu tampil all out dan mampu mencuri perhatian Dewan Juri, akhirnya ditetapkan sebagai juara umum dan berhak membawa pulang trofi Ketua Perwolsi Kota Banjarmasin untuk kedua kalinya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, dia mau mendengar dulu ya kesan dan pesan. Aerobic Kid juara 1 diraih oleh Safira Comel, juara 2 Alexander dan juara 3 Akila Zahwa Natasha. Berikutnya di kategori pemula murni, juara 1 diraih oleh Mimi, juara 2 Maria dan juara 3 Yati. Sedangkan untuk kategori pemula umum, juara 1 Redi, juara 2 Siti dan juara 3 diraih oleh Sri. Berikutnya lagi juara 1 kategori dangdut diraih Stevi, juara 2 Hartati, juara 3 Ana Zahro. Selanjutnya juara 1 body language Stepi, juara 2 Sela, juara 3 Ainun. Dan terakhir kategori instruktur dan mantan juara 1 diraih oleh Stepi, juara 2 Sela dan juara 3 diraih oleh Sri. Tangan yang meriah dulu ya untuk seluruh pemenang kita pada sore hari ini. Muhail, Sidi Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2024. Mari terus berkarya dalam bidang apapun. Saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.